dengan fokus penelitian pada teknologi pengeringan pangan berbasis zeolit yang hemat energi. Beliau telah banyak melakukan inovasi dalam teknologi pangan, terutama dengan metode pengeringan dan suhu rendah yang menjaga kandungan nutrisi dan kualitas dalam bahan pangan tersebut. Karya-karyanya sudah sangat banyak dan telah dipublikasikan secara luas dan diaplikasikan dalam industri pangan. Insya Allah hari ini beliau akan menyampaikan kajian tentang future food dalam perspektif Islam yang akan membahas bagaimana inovasi-inovasi pangan tadi tetap dapat dikembangkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam Islam. Kepada Profesor Dr. Muhammad Jaini, STMN, dipersilahkan, Prof. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prof. Imam Robandi, senior saya dari satu daerah ya. Beliau dari Gombong, saya dari Jagoan satu kabupaten. Yang ide-idenya sangat progresif sekali, multi talenta dan sebagainya. Mulai dari kesenian, kemudian dari kesenian wayang itu ya, dan mulai dari bahasa juga berbagai bahasa Jepang jelas, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab dan lain-lain. Beliau sangat fasih sekali. Dan juga Bapak Ibu yang hadir secara online pada pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul secara online di sini dalam rangka untuk berbagi sesuatu yang mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Saya mohon maaf apabila nanti di dalam paparan ini ada beberapa informasi yang mungkin kurang tepat ya, karena memang pengetahuan saya tentang agama Islam itu juga sangat terbatas ya. Sehingga mohon maaf apabila nanti di dalam penyampaian ada hal-hal yang mungkin kurang pas ya. Baiklah, untuk mulai pada hari ini akan kami paparkan yaitu pangan masa depan di dalam perspektif Islam ya. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa perkembangan food ya di dalam sekarang ini memang sangat pesat sekali ya, mulai dari sintesa protein ya, ataupun daging-daging ya, daging-daging yang menggunakan sel tertentu yang dikembangkan ya. Jadi bisa diproduksi berbagai jenis daging sesuai dengan yang diinginkan ya. Misalnya daging ikan salmon atau daging sapi ya, dan seterusnya, mungkin dengan cita rasa dan tekstur yang comparable ya, yang hampir sama dengan aslinya ya. Di satu sisi itu memang suatu terobosan ya, karena untuk mendapatkan daging tidak perlu kolam yang luas ataupun peternakan yang luas ya. Tapi di sisi lain memang dari aspek apakah hal itu diperbolehkan ya. Dan mohon maaf, saya di sini juga statusnya bukan ahli fatwa ya, bukan ahli agama, jadi saya hanya memaparkan saja. Jadi saya juga mungkin di sini kurang berfokus pada apakah boleh atau tidak bolehnya ya, karena saya memang bukan orang yang punya kapabilitas ataupun legalitas untuk menyampaikan hal tersebut. Ya, ini saya hanya menyampaikan pandangan-pandangan saya, future food di dalam perspektif Islam yang saya ambil dari beberapa media ya, khususnya untuk yang terkait sama informasi tentang dalil-dalil
mengenai makanan ya yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ya. Jadi di bawah informasi itu juga sudah saya sampaikan sumber-sumbernya ya. Jadi nanti mohon dicek juga apabila ada informasi maupun sitasi yang tidak tepat. Kemudian yang pertama adalah perintah mengkonsumsi makanan yang halal ya dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Jadi ya Yohanes, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan baik ya. Jadi yang diperintahkan untuk kita konsumsi di sini adalah sesuatu yang halal dan baik ya. Sesuatu yang halal dan baik, dan kita tidak boleh dilarang mengikuti langkah-langkah syaitan ya. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Jadi konsumsi yang halal itu jelas baik dari jenis spesifikasi bahannya maupun cara mendapatkannya. Nah, tentu yang halal ini tidak semuanya harus kita konsumsi. Jadi kita juga harus memilih mana yang terbaik untuk jasmani dan rohani kita. Ya. Jadi masing-masing setiap orang mungkin kondisi sistemiknya berbeda. Ya. Jadi pemilihan makanan itu juga disesuaikan dengan kondisi sistemik dan kebutuhan kita masing-masing. Ya, karena aktivitasnya berbeda, sistemiknya berbeda, ya tentu dampak yang ditimbulkan terhadap sesuatu yang kita konsumsi ada kalanya juga berbeda antara satu dengan yang lain, walaupun memang secara umum sama ya, misalkan protein untuk membangun, karbohidrat untuk energi dan seterusnya. Tapi seberapa besar kebutuhannya ini kan disesuaikan dengan kegiatan kita masing-masing dan kondisi sistemik kita. Contoh misalnya ada seseorang yang alergi terhadap bahan makanan ataupun obat tertentu ya. Padahal itu obatnya juga sama ya. Mungkin dari 100 orang atau 1000 orang ada 1-2 yang kurang cocok. Itu karena kondisi berbeda-beda. Dan kondisi jasmani ya, yang akibat dari kegiatan kita maupun makanan yang kita konsumsi, jadi physical condition itu juga mempengaruhi rohani kita. Ya. Itu, dan kondisi rohani ini juga mempengaruhi fisik ya. Jadi ada kalanya kalau orang banyak pikiran kemudian takut dan seterusnya, mungkin juga asam lambungnya naik sehingga terkena mungkin sakit gastrik ya, atau yang lainnya yang berdampak pada akibat kenaikan asam lambung misalnya ya. Mohon maaf jika contoh ini kurang pas ya. Jadi itu dari rohani ya. Kemudian dari jasmani ini juga bisa mempengaruhi rohani ya. Jadi karena mungkin kondisinya sakit ataupun sebagainya, maka menjadi tidak pede ya, tidak percaya diri ya. Menjadi frustasi dan seterusnya. Nah, ini juga mempengaruhi terhadap rohani kita. Ya, jadi itu memang seperti flip of coin, jadi dua sisi yang selalu bersama dan saling mempengaruhi. Kemudian ini ada beberapa contoh makanan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah dalam surat Al-Insan ayat 17 disebut jahe ya. Jahe. Wa yusqona fiha kasangkana mizazuha samjabila. Ya, jadi dalam ayat 17 nanti dicek ya. Kemudian pisang ini juga disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah. Kemudian ada madu, kemudian ada buah tin ya dalam surat Watini wa zaitun. Kemudian juga ada habatus sauda ini dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian dan yang lain-lainnya adalah biji-bijian anggur
buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu di dalam surat Abasa ya. Jadi misalnya wa faqihatau wa abba ya. Kemudian wa zaituna wa nakhla ya. Dan sebagainya, itu nanti bisa dicek di dalam surat Abasa. Mata'alakum wa li an'amikum. Jadi semuanya untuk kita semua ya, yang mana bisa kita ambil manfaat ya dari sumber-sumber daya hayati yang ada, yang halal ya, dan memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsinya untuk kebaikan kita semuanya, dan juga untuk menjaga kelangsungan hidup dan kehidupan kita. Kemudian ada juga makanan-makanan yang spesial ya, misalnya ada manna wasalwa ya. Jadi manna ini sejenis madu ya, yang rasanya manis ya. Wanzalna alaikumul manna wasalwa ya. Jadi ini hidangan yang dikhususkan untuk Bani Israel ya. Ya, karena mereka berada di daerah yang mungkin sumber dayanya kurang ya, kemudian mereka mulai kekurangan logistik ya, sehingga mereka memohon kepada nabinya, Nabi Musa alaihissalam, untuk Allah SWT menurunkan makanan bagi mereka. Jadi dikirimlah sejenis madu yang rasanya manis ya. Dan tentu karena rasanya manis ini mengandung energi yang banyak ya, jadi mereka menjadi lebih kuat. Kemudian salwa ya, daging dari sejenis burung puyuh ya. Jadi mereka dikirimkan makanan itu, kalau tidak salah pada pagi dan sore, pada pagi dan sore. Kemudian ini ketutupan, ini ada ketutupan pitanya ini saya. Nah, oke. Jadi kemudian jadi khasiat dan manfaatnya ya. Jadi mereka mengkonsumsi ini selama bertahun-tahun ya. Jadi mereka selalu aja makanan itu hadir ya setiap pagi dan sore ya. Jadi 2 kali ya, konsumsinya 2 kali. Dan itu sudah cukup untuk menguatkan mereka dan membuat mereka menjadi tumbuh dan berkembang ya. Kemudian umatnya Nabi Isa ini juga memohon diturunkannya makanan dari langit ya. Jadi dalam Quran surat Al-Maidah ayat 111 sampai 115. Jadi kemudian turun makanan itu dalam bentuk daging, kemudian roti dan buah-buahan yang manfaatnya menyehatkan ya, dan juga membuat orang yang sakit ya, diceritakan yang sakit beberapa tahun atau bertahun-tahun menjadi sembuh. Jadi ini hidangan spesial ya, yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Kemudian ini hidangan penghuni surga. Jadi di dalam surga ini juga penghuni surga mendapatkan hidangan-hidangan ya, antara lain hati dan daging sapi, kemudian ada daging burung, buah-buahan, madu, air jahe, air kafur dari telaga Al-Kautsar, yang mana apabila dikonsumsi atau diminum tidak akan haus selamanya. Kemudian ada khamar dan kemudian ada susu. Jadi intinya penghuni surga ini adalah yang mengkonsumsi sesuatu ya, makanan dan minuman, yang mana sekali konsumsi ini mereka menjadi kenyang ya, dan tidak haus selamanya dan jadi kuat ya. Walaupun mereka di dalam surga itu ya mungkin berkali-kali memohon makanan ya, mengkonsumsi makanan, tapi sebenarnya konsumsi itu untuk keinginan saja. Jadi bukan karena mereka kelaparan ataupun kehausan ya. Karena sudah meminum telaga dari Al-Kautsar ya, yang mereka tidak haus selamanya. Nah, ini tentu menjadi
eh, kemudian ya, makanan di surga ini juga tidak pernah habis, walau dikonsumsi terus. Ya, dan mereka juga tidak perlu membuang sesuatu ya. Jadi kalaupun membuang sesuatu, misalnya bersendawa dan sebagainya, itu baunya harum ya, dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah kualitas makanan dan minuman yang ada di surga itu berbeda dengan quality makanan yang ada di dunia ya, kualitasnya berbeda. Kemudian dari sisi ketersediaannya ya, mereka juga ada terus-menerus ya, terus-menerus ada. Nah, ini juga menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana kita juga mengembangkan ya, menurut kemampuan kita sebagai manusia tentu saja ya, dengan keterbatasan kita, bagaimana kita bisa mengembangkan logistik ataupun penyediaan atau sediaan makanan itu yang berterusan ya. Oleh karena itu maka dikembangkanlah model bercocok tanam ya. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sudah ada peternakan dan pertanian ya. Buktinya ketika putra-putra Nabi Adam melakukan peribadahan dengan melakukan korban, ada yang mengkorban hasil bumi dan juga ada yang berkorban hasil peternakan ya. Jadi kemudian jenis makanan yang kita produksi ini juga harus kita kembangkan ya, agar jenis makanan yang dikembangkan itu, yang diproduksi itu juga kita modifikasi ya, dimodifikasi ya, dari bahan-bahan yang halal, kemudian bahan-bahan yang baik sehingga berdampak dan bermanfaat bagi tubuh. Jadi bisa nggak kita membuat semacam smart food ya, misalnya yang bisa menguatkan ya dalam jangka yang cukup lama, menguatkan kita di dalam jangka yang cukup lama, misalkan 12 jam tidak merasa lapar, atau minum misalkan dalam tempo 12 jam tidak merasa haus, atau lebih misalkan 24 jam ataupun 2 hari dan seterusnya menurut kadar kemampuan teknologi kita. Jadi kalau memang kita bisa membuat semacam smart food yang mungkin dikonsumsi bisa memberi kekuatan ya kepada kita, misalkan 1 hari atau 2 hari misalnya saja, dan ini tentu juga akan sangat bermanfaat karena akan meningkatkan kualitas hidup kita. Mungkin yang yang tidak kuat berpuasa akan menjadi lebih kuat berpuasa. Kemudian yang orang yang mengalami problem kesehatan dan mungkin mau operasi begitu ya, ketika mengkonsumsi makanan ini kan biasanya kalau operasi ini 8 jam tidak boleh makan dan minum. Jadi kalau mengkonsumsi makanan yang dikembangkan ini akan tetap bugar ya, karena bisa menguatkan dalam waktu misalnya 24 jam atau 48 jam ya, sehingga ketika dioperasi kondisinya tidak lemes begitu, jadi masih memiliki kekuatan yang seperti biasanya ya. Mungkin ini juga akan membantu proses recovery dan sebagainya, sehingga mungkin waktu opnamnya akan menjadi lebih pendek. Kemudian volume yang dikonsumsi ini juga kalau bisa lebih minimalis ya, namanya aja smart ya, mungkin semacam konsentrat atau apa ya, dimana apabila dikonsumsi ini maka akan merilis nutrisi di dalam tubuh, kemudian rilis energi, dan mungkin juga kalau dalam bentuk cairan akan merilis kebutuhan airnya. Jadi ini adalah suatu tantangan. Jadi yang saya sampaikan tadi, kemudian perlu mempelajari lagi bagaimana komponen makanan ini ketika dicerna ya. Jadi ketika dicerna, dikonsumsi di dalam tubuh ini menjadi apa ya. Kalau misalnya karbohidrat menjadi gula ya, kemudian gula ini nanti untuk sumber energi. Tetapi bagaimana gula ini bisa diikat ya, bisa diikat oleh tubuh dan kemudian
model pengikatan di dalam tubuhnya itu seperti apa. Ini juga perlu dipelajari agar yang dikonsumsi ini juga tidak menimbulkan dampak yang negatif. Jadi reaksi kimia di dalam tubuh perlu dipelajari. Nah, kalau teknik elektro, mungkin Prof. Imam ini juga ada baterai ya. Jadi bisa nggak itu makanan itu dikembangkan jadi nanti layaknya seperti baterai ya pengikatannya, jadi bisa kebutuhannya bisa dirilis ya, kebutuhan energinya dan seterusnya ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi ngikatnya seperti apa sehingga nanti rilisnya itu disesuaikan dengan kegiatan konsumennya. Ini juga perlu dikembangkan ya, perlu dikembangkan dan risetnya perlu dipelajari. Bahkan yang daya tahan lama ini kalau bisa lebih, jadi menguatkan orang yang berpuasa sangat bermanfaat ini. Tapi tentu ini juga harus dikembangkan ya. Kalau lebih lama lagi, ya mungkin bisa, why not ya. Sementara mungkin misalkan 3 hari kenyang dan seterusnya lebih lama lagi, mungkin sekarang masih science fiction ya. Tapi suatu saat bisa jadi ini menjadi comes true ya, menjadi sesuatu yang real ya, dengan perkembangan sains dan teknologi. Jadi inspirasinya ya dari Telaga Al-Kautsar yang memberikan inspirasi bagi kita. Oh ternyata bisa ya untuk tidak selalu banyak minum ya, tetapi tidak haus misalnya. Nah mungkin ini menjadi ide bagi kita, inspirasi mengembangkan ya, yang maksudnya yang sama ya, yang sama tujuannya ya, tentu hasilnya akan jauh ya, karena kita sebagai manusia kan sifatnya hanya meniru saja ya, meniru ataupun menganalogi sesuatu yang sudah diinformasikan ya menurut kadar kemampuan kita. Kemudian juga bagaimana menentukan komposisi ingredients-nya yang tepat ya, mungkin bisa slow digestive ya, slow release ya, dan seterusnya di dalam tubuh kita. Kemudian di dalam ketahanan pangan, jadi kita juga banyak tantangan ini, pangan dan pertanian dan peternakan ini, hadirin sekalian, dan juga Prof. Imam ini. Jadi lahan ini makin sempit, lahan pertanian makin sempit, ya buat keperluan kita ya, untuk papan, ya, untuk housing, untuk pabrik, untuk perhotelan, perumahan dan seterusnya. Ya itu secara alamiah jelas akan makin sempit ya. Karena kita semuanya perlu lahan. Seperti si Fulan misalnya, putra putrinya ada 4 ya. Sekarang rumahnya 1. Nah yang putra putri 4 ini juga perlu 4 rumah untuk kelangsungan hidup keluarganya. Jadi satu keluarga kebutuhan tanah masa depannya akan bertambah ya, karena kebutuhan alamiah. Nah, kalau lahan yang digunakan untuk pertanian kemudian ada alih fungsi dan seterusnya, maka ini adalah tantangan. Jadi lahannya makin sempit. Jadi perlu adanya pemuliaan tanaman atau hewan atau plant breeding. Ya bagaimana supaya bisa dipercepat masa panennya. Jadi padi misalnya lahannya tadinya 10 hektar, sekarang berkurang jadi 8 hektar. Ya bisa enggak ini memproduksi ataupun mengembangkan tanaman yang masa panennya lebih pendek. Ya yang tadinya mungkin 70 hari, bisa enggak menjadi 40 hari. Atau setengahnya misalnya. Ya. Atau mungkin tanaman itu yang produktivitasnya bisa lipat. Ya. Jadi yang 1 tahun tadi panen 2 kali, ya, karena produktivitasnya lipat, maka akan komparabel dengan tanaman yang sebelumnya begitu. Atau karena panennya lebih cepat, mungkin per hektarnya sama, tapi jangka waktunya lebih cepat, maka panennya lebih sering. Jadi ketersediaan bahannya akan sama dengan lahan sebelumnya yang luas atau bahkan lebih banyak. Atau bahan makanan yang tahan hama atau bisa dikembangkan di mana saja. Misalnya padi lahan kering,
bisa nggak padi di dalam lahan kering dikembangkan, atau bisa ditanam di mana saja, ya, mengembangkan tanaman pangan yang mana mungkin akarnya bisa mengikat nitrogen dari udara, ya. Jadi kenapa tanaman itu diberi pupuk urea misalnya, karena kebutuhannya hanyalah nitrogen. Di urea itu kurang lebih 46,5%, kurang lebih. Nah, padahal di udara ini tuh nitrogennya itu 79%, hampir 80%. Ya, tapi nitrogen di udara ini tidak bisa diikat oleh akar tanaman secara langsung. Nah, kita bisa nggak memproduksi tanaman yang bisa mengikat nitrogen langsung dari udara. Nah, ini kalau ini berhasil ya, menanam tanaman bisa di mana-mana ya, bisa digantungi dan seterusnya, digantungkan pakai hanging atau pakai wall garden dan seterusnya. Jadi bisa memanfaatkan space-space yang ada walaupun sempit. Nah, ini juga yang kedua adalah jumlah penduduk makin besar. Tadi dengan perbesaran penduduk ini juga kebutuhan papan tadi makin banyak, kemudian kebutuhan pangannya ini juga makin besar. Jadi bisa nggak ini dikembangkan yang makanan yang kemasannya lebih smart ya, jadi dengan volumetrik yang dikonsumsi lebih sedikit ya, tetapi daya fungsinya sama dengan makanan konvensional yang sekarang ada, atau mungkin bahkan lebih bagus ya, lebih tinggi, lebih baik ya. Nah, tentu juga yang lainnya adalah kita juga harus mengembangkan food ethicnya ya, karena di dalam Islam ini juga ada ada etik ya, jadi makanan yang dikonsumsi ini juga harus halal ya, halal dan juga memberikan kebaikan bagi tubuh kita. Ya, dampaknya kalau smart food ini dikembangkan, ini juga perlu dikaji efek negatifnya terhadap yang mengkonsumsi dan seterusnya. Jadi kajian ini memang masih perlu waktu yang cukup lama ya, untuk supaya bisa menjadi real ya, datang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau zaman dulu kita melihat science fiction seperti orang berkomunikasi ya melalui handphone, melalui jam tangan dan seterusnya. Dulu kita dalam film Disney, film kartun sering melihat ya. Nah, sekarang HP dan seterusnya sudah comes true ya, sudah ada di depan kita semua, dan kita setiap hari sudah menggunakan ya, berkomunikasi audio ya, visual ya. Ya, jadi berkomunikasi secara lebih lebih nyata seperti itu. Kemudian ada teknologi hologram atau apa itu yang mana bayangannya itu bisa didisplay ya, didisplay secara 3 dimensi dan sebagainya ya. Teknologi berkembang ya, di dalam pangan ini juga harus berkembang untuk supaya menjaga ketahanan pangan, dan juga nanti dampaknya juga ke yang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi intinya adalah pengembangan smart food ya, yang minimalis konsumsinya tetapi daya fungsinya sama atau lebih besar dari makanan konvensional sehari-hari. Ini perlu kita kembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga peribadatan kita. Kemudian lahan-lahan yang sempit ini juga perlu diintensifkan ya, dengan pemuliaan tanaman yang handal ataupun juga pengembangan pupuk yang memadai, yang conversion rate-nya tentunya juga bisa lebih tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekeliruan atau ketidakakuratan informasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami kembalikan kepada moderator.